Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mari kita terus bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini. Tema kita adalah nantikanlah Tuhan. Nas kita terambil dari Mazmur 27 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan kabar meninggalnya seorang aktris Korea berinisial SJR. Usianya 39 tahun di apartemennya. Yang membuat berita ini menjadi viral di media sosial ialah polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, sehingga menguat dugaan bahwa SJR meninggal karena bunuh diri. Hingga saat ini polisi masih mendalami motifnya untuk mengakhiri hidup dengan cara yang sedemikian tragis. Fenomena ini tentunya membuat kita prihatin. Mengapa banyak public figure Korea, karena SJR ini tentu bukan kasus pertama, yang bunuh diri. Di tengah karir yang semakin menanjak, penampilannya yang tentu saja good looking, serta nama yang semakin terkenal, ternyata tidak membuat mereka menikmati hidup. Justru bosan hidup. Di balik senyum yang acap kali mereka tunjukkan kepada awak media, mereka mengalami krisis karena tekanan, ketidakbahagiaan di dalam hati, dan kehilangan pengharapan. Sehingga pada saat itulah mereka memilih untuk mengakhiri hidup. Setiap manusia di dunia ini memerlukan harapan dalam menjalani kehidupan. Ada sebuah ungkapan, manusia bisa hidup berhari-hari tanpa makan dan minum, tetapi tidak bisa hidup sedetik pun tanpa harapan. Setiap kita bangun pagi hari, kita berharap bahwa hari ini akan lebih baik dari kemarin. Masalah yang kita hadapi satu persatu akan terselesaikan. Yang sedang sakit di tengah kelemahan tubuhnya tetap mau makan meskipun terasa hambar di mulut. Kenapa? Karena ia memiliki harapan untuk sembuh. Apa yang terjadi ketika seorang putus asa? Ia tidak akan punya kekuatan untuk bangun dari tidur mereka. Ia akan mogok makan sehingga yang terjadi justru adalah kondisi tubuhnya semakin melemah. Melalui perikop ini, pemazmur Daud mengungkapkan berbagai krisis dalam hidupnya. Musuh yang mengepung, ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Namun di dalam semuanya itu ia mengenal Tuhan dan percaya akan kebaikannya, sehingga pengharapannya kepada Tuhan tidaklah tergoyahkan. Ia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya dan keadilan Tuhan akan meluputkannya dari tangan musuh-musuhnya. Di tengah krisis hidupnya, Daud menguatkan, meneguhkan hatinya dan menantikan Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara Anda yang sedang putus asa dan kehilangan pengharapan. Namun jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Yesus meskipun di tengah kemustahilan. Kasih-Nya yang begitu besar sudah Ia tunjukkan ketika meregangkan nyawanya di kayu salib. Mati menggantikan Anda dan saya yang sebenarnya tiada berpengharapan ini. Menantikan Tuhan memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena bisa saja kita harus melewati masa penantian yang panjang. Namun kita perlu menguatkan hati kita kepada Tuhan, dan Ia akan memampukan kita untuk melewatinya. Ia akan menggunakan masa-masa penantian itu justru untuk mengembangkan karakter dan ketahanan dari dalam diri kita. Kita akan semakin menyadari bahwa sumber pengharapan kita bukan lagi pada harta, kedudukan, pengaruh yang kita miliki, ataupun orang-orang terdekat kita, namun hanya dari Tuhan saja. Oleh karenanya, nantikanlah Tuhan. Amin.